Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi, dari kelas Biologi 2 Stambu 2022 dengan NIM 0704221015. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu dari mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Ibu Sukriyah MSc. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan yang utuh menjadi potongan serpihan kecil, sehingga makanan yang terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses pengolahan makanan tadi akan membentuk sistem yang mana sistemnya disebut dengan sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan sebagai berikut, yaitu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan juga pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ dan prosesnya satu persatu. Adapun organ pencernaannya yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan juga kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu langit-langit, ovula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham, molar ketiga, 2, dan 1, gigi seri atau insivisus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan memudahkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian, bagian berikutnya yaitu lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaan dilapisi dengan epitelium yang mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa yang berbeda. Adapun fungsi dari lidah sendiri yaitu membantu mencampur dan menelan makanan,
mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk kembali ke dalam esofagus. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin, atau enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Selanjutnya, ada organ pencernaan kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit yang berbentuk pipa yang panjangnya kurang lebih 2 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan, bagian atas terdapat faring. Faring sendiri merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan juga tenggorokan. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Saat makanan masuk, epiglotis menutup faring dan saluran trakea, sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung atau sering disebut ventriculus adalah kantong makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat yaitu fundus, dan bagian bawah yaitu pilorus. Lambung memiliki struktur berikut. Yang pertama ada kardiak, bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian tengah lambung yang membulat, pilorus lambung bawah dekat usus, ragi atau adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter atau esofageal yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pilorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur kim. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya 6-8 meter dan lebar 25 mm. Ada usus halus yang terjadi secara pencernaan yaitu kimiawi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu, berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, berguna untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase,
tripsin, dan juga lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase sendiri berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, pada usus 12 jari yang berlangsung adalah proses pencernaan kimiawi. Berikutnya ada usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain yang pertama enterokinase, yaitu mengaktifkan tripsinogen, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakrakase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, lipase mengubah trigliserida yang menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau villi sendiri berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, dan juga mineral dan air yang akan diserap oleh kapiler darah dalam villi. Kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin A, D, E, dan K akan diangkut oleh pembuluh kecil, yaitu pembuluh getah bening limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur berikut, yaitu lekukan pada bagian luar yang disebut villi untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalam terdapat eritrosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Sel goblet yaitu sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Kemudian, organ pencernaan yang kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sepum atau usus buntu. Pada ujung sepum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau uben cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir dari usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar sendiri berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, dan sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin 12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi sendiri adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.
Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ pencernaan. Mulai dari makanan di dalam rongga mulut disalurkan melalui kerongkongan, kemudian makan dicerna di dalam lambung, diserap oleh usus halus dan diproses di dalam usus besar. Dan yang terakhir bermuara di anus. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus sudah kita bahas sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar hati dan juga kelenjar pankreas. Pertama, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asimer yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut, yaitu seperti amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kemudian yang kedua ada kelenjar hati. Hati adalah organ dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau sering disebut dengan bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan sel hati yang mengandung air, garam empedu sebagai pengumulsi lemak, bilirubin atau pigmen empedu, hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan hati diproses menjadi karbohidrat dan juga lemak. Nah, teman-teman, ini adalah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan dari kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim petialin sendiri yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, enzim renin, dan enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Enzim amilase juga dihasilkan oleh kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan juga tripsin. Juga usus halus menghasilkan banyak enzim, diantaranya yaitu laktase, sukrase, dan juga maltase. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.